Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Fidiana Safitri ingin mempresentasikan tentang materi PKKWU. Sebelah saya Fanda, sebelah lagi Tias, sebelah kiri saya Wildan, satu lagi Zahra. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi PKKWU yang akan dimulai dari Tias. Silakan. Baik, terima kasih untuk Fidiana atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mendapatkan materi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di sini ada pengertian, jenis-jenis, dan juga penyelesaiannya. Akan saya bacakan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat mengakibatkan pertentangan adanya pengusaha dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dalam satu perusahaan. Setelah itu ada jenis-jenis, singkatnya ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan juga perselisihan pekerja atau buruh. Akan saya jelaskan satu persatu. Perselisihan hak: tidak dipenuhi hak akibat perbedaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan: tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan perubahan dan syarat-syarat kerja yang dapat ditetapkan. Yang ketiga ada perselisihan PHK. Tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran kerja. Yang keempat atau yang terakhir ada perselisihan pekerjaan atau buruh. Perselisihan antara serikat pekerja dengan buruh lainnya dalam satu perusahaan karena perbedaan pendapat. Dan yang terakhir ada penyelesaian. Penyelesaian di sini akan saya bahas mengenai tentang di luar pengadilan dan juga melalui pengadilan. Di sini yang mengenai luar pengadilan ada perundingan bipartit, tripartit, mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Itu diurutkan secara urut. Yang pertama, bipartit. Bipartit adalah pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah. Yang kedua ada tripartit. Jika bipartit gagal, maka dilakukan dengan tripartit. Yang ketiga ada mediasi, ditengahi oleh mediator yang netral. Yang keempat ada konsilasi, ditengahi oleh konsilator yang netral. Dan yang terakhir ada arbitrase, dilakukan jika ada kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Yang kedua melalui pengadilan. Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, dapat mengajukan di PHI, pengadilan khusus yang menangani perkara perselisihan hubungan industrial. Baik, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Akan saya berikan kepada Fanda. Di sini saya akan menyampaikan penyusunan laporan laba rugi. Di sini saya akan menyampaikan penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan laporan laba rugi adalah: 1. Mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. 2. Menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mengelola pendapatan dan beban. 3. Memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa depan. 4. Memberi informasi pada pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada penyusunan laporan laba rugi. Ada 2 contoh penyusunan. Yang pertama bentuk tunggal atau single step. Yang kedua ada bentuk bertahap atau multi-tab step. Single step adalah pendapatan dan beban dikelompokkan menjadi satu bagian, kemudian dihitung laba rugi atau rugi bersih. Bentuk bertahap multi-tab step. Pendapatan dan beban dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti pendapatan operasional, pendapatan beban operasional, dan non-operasional. Unsur-unsur penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi.
dan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, penurunan aset yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Yang kedua, beban. Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau peningkatan dan penurunan aset. Yang ketiga, laba rugi. Laba atau rugi bersih yang diperoleh setelah dikurangi beban dari pendapatan. Selanjutnya, analisis. Rasio laba kotor mengukur kemampuan perusahaan dalam menganalisiskan laba dari penjualan setelah dikurangi beban pokok. Kedua, rasio laba operasi mengukur kemampuan perusahaan dalam menganalisiskan laba dari kegiatan operasional setelah dikurangi beban operasional. Ketiga, rasio laba bersih mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah dikurangi semua beban termasuk pajak penghasilan. Sekian saya berikan kepada Vicky. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Di sini meliputi pengertian, tujuan, komponen, dan hal yang perlu diperhatikan. Pengertian laporan perubahan modal. Laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada modal pemilik atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan: menjelaskan perubahan dalam ekuitas, menunjukkan kontribusi laba atau rugi, dan transaksi lainnya, memberikan gambaran pengelolaan modal usaha. Komponen yang pertama ada modal awal, penambahan modal, laba atau rugi bersih, penarikan modal, dan modal akhir. Hal yang perlu diperhatikan: konsistensi dengan pelaporan, pemahaman terhadap transaksi, dan pemanfaatan untuk analisis. Terima kasih. Waktu akan saya berikan kepada Wildan. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya, Diana Sapitri. Di sini saya akan membacakan materi tentang penyusun neraca. Di sini meliputi ada aset, kewajiban, ekuitas, dan formula neraca. Yang pertama ada aset, terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah dijual atau digunakan dalam jangka pendek atau jangka dekat. Contohnya seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan investasi jangka pendek. Yang selanjutnya ada aset tidak lancar, adalah aset yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Contohnya seperti aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset tak berwujud. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang, adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas terbagi menjadi 3, yaitu modal, laba ditahan, dan juga cadangan. Yang pertama ada modal, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Selanjutnya ada laba ditahan, adalah laba yang tidak dibagikan sebagai dividen dan digunakan untuk pengembangan perusahaan. Yang terakhir ada cadangan, adalah cadangan yang disisihkan untuk keperluan tertentu. Selanjutnya ada formula neraca, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, menunjukkan bahwa seluruh aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban, utang, dan ekuitas modal yang disetor oleh pemilik. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Zahra. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas. Yang pertama ada pengertian. Laporan arus kas adalah catatan perusahaan yang berisi data-data keuangan terkait perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari seluruh kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua menilai dan mengevaluasi kemampuan perusahaan
Yang ketiga, hitung dan melaporkan transaksi investasi. Yang keempat, hitung dan buat laporan transaksi pendanaan. Dan yang terakhir, jumlahkan seluruh transaksi. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan kepada Vicky. Baik, terima kasih Zara. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak aku ulang ya Pak. Di sini saya akan menyampaikan penyusunan laporan laba rugi. Ada 5 materi yang bisa saya sampaikan. Pak ulangi Pak, dikapal Pak. Pak pilih Pak. Kok aku lari ya?